Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subagi Heri, NPM 171063107079, kelas PJKR 6F. Di sini saya akan membahas materi tentang tunarungu. Mari kita simak video selanjutnya. Halo teman-teman, mari berkenalan dengan telinga kita. Telinga adalah salah satu indera manusia yang dipakai untuk mendengar. Tapi tahukah kamu gimana proses di dalam telinga sampai saat mendengar suara? Jadi pada suara masuk, gendang telinga akan bergetar. Getaran itu akan diteruskan ke telinga tengah melalui tiga tulang pendengaran, lalu menuju rambut-rambut halus di dalam poplea, dan terakhir mengirim sinyal ke otak melalui syaraf pendengaran. Tapi di sini ada beberapa faktor penyebab tuli. Simak videonya. Jadi ada masalah mekanis di dalam saluran telinga. Kalau di dalam medis namanya konduktif. Selanjutnya ada sesuatu yang menghalangi getaran untuk memasuki suara ke telinga tengah, atau disebut juga sensorik neural. Dan di dalam ada juga antara gabungan penurunan fungsi konduktif dan sensori neural. Nah, dan ini faktor-faktornya. Kalian mendengar suara yang keras dan infeksi telinga, dan mengkonsumsi obat-obat tertentu. Dan gondongan tumor sangat mempengaruhi penyebab faktor tuli, dan faktor usia juga sangat penting dan sangat berpengaruh faktor tuli. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tunarungu. Jadi, tunarungu yaitu individu yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengarkan, baik sebagian atau seluruhnya, diakibatkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau seluruh indera pendengaran. Dan selanjutnya ada penyebab tunarungu, yaitu masalah jalur pendengaran. Yang pertama ada konduktif, yang kedua ada sensori neuro, dan yang ketiga ada mixed. Dan selanjutnya ada anatomi telinga. Yang pertama ada bagian luar, yang kedua bagian tengah, dan yang terakhir ada bagian dalam. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik anak tunarungu. Pertama, ketertinggalan dalam perkembangan bahasa atau spoken language. Kedua, menggunakan bahasa isyarat. Yang ketiga, kesulitan dalam mengucapkan dan melafalkan kata-kata. Dan dibagi menjadi 4 jenis sesuai kemampuan mendengar dalam desibel. Yang pertama, mid hearing impairment 26-40 desibel, moderate hearing impairment 41-55 desibel, severe hearing impairment 71-90 desibel, profound hearing impairment kurang lebih tidak terbatas sampai 90 desibel. Asesmen pada tunarungu dapat dilakukan secara formal dengan kriteria reference, yaitu melihat hasil kelulusan sekolah, dan non reference dengan melihat uji tes di sekolah dengan teman-temannya. Selanjutnya, asesmen di tunarungu dapat dilakukan informal, yaitu dengan melakukan wawancara, laporan, dan systematic observation. Intervensi tunarungu dapat dilakukan dengan teknologi khusus, yaitu alat bantu mendengar, teks telepon, dan computer assisted instruction, dan penyusunan sekolah auditory verbal yang memfokuskan pengguna verbal di sekolah, dan auditory oral yang memfokuskan pengguna oral di sekolah. Kelompok pembandingan tunarungu dengan disleksia, di mana tunarungu kesulitan berbicara dan berbahasa karena tidak dapat mendengar perkataan yang disampaikan, sedangkan disleksia merupakan kesulitan dalam memecahkan suatu simbol atau kode, termasuk proses fonologi atau pengucapan kata, sehingga yang keduanya memiliki masalah
untuk penerimaan komunikasi verbal, namun penyebabnya berbeda. Oke, dan selanjutnya ada pembelajaran inklusif dan difabel. Pembelajaran untuk tunarungu. Untuk teman-teman silahkan disimak videonya dan dibaca tulisan-tulisan yang ada di dalam video ini. Selamat menyaksikan.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.